Salam Bangka Pos dan salam Desa Membangun. Halo Bangka Pos People, ketemu lagi di Bangka Pos Membangun Desa. Pada edisi kali ini, Bangka Pos Membangun Desa yang bekerja sama dengan DPC Apdesi Kabupaten Bangka Barat akan mengajak kamu semua mengunjungi salah satu desa yang berada di Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, lebih tepatnya di Desa Tuik. Perjalanan menuju ke Desa Tuik yang ditempuh melalui jalur darat dari Kota Pangkal Pinang kurang lebih memakan waktu 1,5 jam dengan menggunakan kendaraan roda 4. Di Desa Tuik, tim Bangka Pos akan mengajak pemirsa berinteraksi dengan kepala desa dan staf pemerintah desanya seputar aktivitas sehari-hari, kegiatan administrasi, dan pelayanan ke masyarakat. Desa Tuik memiliki beragam potensi-potensi yang saat ini masih tertidur, seperti persawahan dengan produk beras merahnya dan sungai yang mempunyai keindahan mangrove-nya. Kita juga akan melihat dan berinteraksi dengan warga desa yang berprofesi sebagai pembuat gula aren, miniatur berbahan baku kayu, pengrajin perahu nelayan, dan bonsai. Selain itu, kita akan bersama-sama menyusuri sungai dan melihat hamparan mangrove serta kerambah yang digunakan untuk budidaya kepiting soka. Penasaran? Kuilah, daripada penasaran, mari ikuti terus keseruan yang akan disajikan tim Bangka Pos Membangun Desa dan pemerintah Desa Tuik ya. Ciki ciao! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat, salam semangat untuk para pemirsa Bangka Pos sekalian. Perkenalkan, nama saya Sudrajat, Kepala Desa Tuik, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung. Desa Tuik ini merupakan desa yang terletak di kawasan pesisir, yaitu di Kecamatan Kelapa, dan Desa Tuik ini memiliki luas wilayah 17,34 hektar dan berjumlah sebanyak 765 jiwa. Serta terdiri dari laki-laki 420 orang, perempuan 345 orang. Di sini kakak yang berada di Desa Tuik yaitu sekitar 222 kakak. Harapan saya selaku kepala desa untuk masyarakat Desa Tuik agar lebih membangun dan pun mendukung pemerintah desa untuk ke arah yang lebih baik serta membangun SDM-nya lebih ke arah kemajuan ataupun pola pemikiran yang lebih berdaya saing. Di sini juga harapan saya selaku kepala desa kepada pemerintah kabupaten ataupun maupun provinsi agar lebih sinergi dalam membantu pembangunan desa, baik itu karakter masyarakatnya maupun infrastruktur pendukungnya. Saya sebagai kepala desa ini memohon agar dari pihak provinsi ataupun kabupaten ini untuk lebih menggerakkan satker-satkernya untuk ke desa ataupun lebih turun lapangan agar membantu setidaknya bukan hanya dari pihak Pemdes kami saja, dan pun harapan kami untuk Kabupaten Bangka Barat khususnya di Kecamatan Kelapa agar desa-desa ini dibina serta diberi pengarahan untuk membangun lebih baik lagi untuk ke desa selanjutnya. Dan Desa Tuik ini sekarang alhamdulillah sudah memasuki fase tahap untuk ke pemberdayaan. Untuk infrastruktur kami rasa untuk 3 tahun ini sudah mencukupi, serta untuk pemberdayaan ini kami rasa untuk peningkatan SDM mungkin kami akan tingkatkan lagi. Demikianlah selayang pandang dari saya, Sudrajat, Kepala Desa Tuik, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, Bravo Indonesia dan Bravo Bangka Pos. Salam Bangka Pos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulkifli selaku Sekretaris Desa Tuik, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sektor-sektor perekonomian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tuik. Adapun sektor-sektornya adalah pertama perkebunan, yang kedua pertanian, terus nelayan,
nelayan, dan usaha ekonomi kreatif lainnya. Dari sektor perkebunan yaitu yang pertama dihasilkan sawit, kedua lada, yang ketiga durian, keempat karet. Dari sektor pertanian lainnya itu kami menghasilkan padi dan beras merah, dan juga dari sektor nelayan kami menghasilkan yang pertama udang, yang kedua kepiting bakau, yang ketiga kepiting asoka, yang keempat rajungan. Terus yang kelima ikan air laut seperti yang khas di desa ini yaitu ikan belanak dan jenis-jenis ikan karang lainnya. Dari sektor usaha ekonomi kreatif masyarakat yaitu yang dihasilkan yang pertama gula aren, yang kedua pengrajin berbahan baku kayu dan bambu seperti miniatur perahu, sangkar burung. Yang ketiga kuliner khas desa kami dari jenis makanan yaitu kecalok, pekasam, dan rusit. Demikianlah yang dapat saya sampaikan selaku Sekretaris Desa Dwi Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bantuan dari Basnas, Oh, Basnasnya Badan Amil Zakat Nasional. Nah, bulan-bulan dulu kan, biasanya kan berapa bulan sekali ya, aneh. Mudah-mudahan bulan terakhir mungkin ya, Neng. Nah, di dapat 2 bungkus. Nek kebutuhanan nek lamo. Ada kebun segele minyak kelapa, kebun segele beres, itu asalnya. Nah, dia minta bermanfaat kan. Terima kasih kepada bapak-bapak dari Bangka Pos. Kemarin kami baru dipilih jadi ketua Gapotan. Nama saya Rozali, terus bendahara saya Pak Erman, sekretarisnya Pak Saparudin. Yang baru kami lakukan sekarang ini masalah pengolahan lahan sawah untuk sumber perekonomian masyarakat. Nah, yang rencananya akan kami tanam pada bulan-bulan 10, insya Allah kalau tidak ada halangan, sekitar 300 hektar. Jadi untuk sumber ekonomi kemungkinan udah mencukupi untuk masyarakat Desa Tui. Alangkah keduanya, kemarin kami melakukan pembersihan kebun sawit Gapotan dan kebun sawit BUMDesnya. Nah, kami baru minjam alat dari Dinas Pertanian Bangka Barat untuk pembersihan lahan ya Pak. Jadi untuk langkah ke depan kemungkinan kalau kedua-duanya itu berhasil, sumber ekonomi masyarakat kami kemungkinan akan meningkat. Perkenalkan, ini Bapak Arpan, tukang gula aren di desa kami. Beliau sudah lama menggeluti pekerjaan sebagai penyadap dan sekaligus pencetakan gula aren di desa kami. Makamnya nih sekarang kami bikinnya kira-kira 15 tahun. Sistem kami yang kami kerjanya sekarang tiap hari. Di sini kurang lebih orang 3. Paling banyak kami yang kadang-kadang pernah 42. Kalau kami jual per keping 10, nah, terus 10.000. Tetapi kalau kami ngantar kelapa 10.000. Orang kelapa cari ke rumah kami 9.000. Dihitung ongkos Ongkos bensin. Kalau kami dari desa
sekali untuk usaha pengrajin gula kabung ini nantinya bisa diteruskan, jangan sampai nantinya hanya fokus di bapak, diteruskan kepada anak-anaknya supaya nanti istilahnya bergenerasi. Karena gula kabung ini salah satu istilahnya jenis makanan yang sangat langka di Pulau Bangka. Jadi kalau kami dari desa menanyakan kepada para pengrajin yang ada di desa ini, kami tidak luput dari memberi bantuan dalam bentuk misalnya alat-alat produksi kepada para pengrajin supaya usaha dari bapak-bapak ini lebih berkembang. Kami kalau jadi kan kami pembibitan, kita kami pertanian kabung, pembibitan terutama. Nama saya Sukri dari Desa Tui, Kecamatan Kelapa, Bangka Barat. Usaha saya menyadap gula aren, produksinya itu 22 keping lebih, bisa sampai 30-an bisa. Itu tergantung airnya. Untuk pemasarannya se-Kecamatan Kelapa, Pangkal Pinang, sering juga mesen. Bahkan itu kata yang si pembeli, si pemborongnya, ini bisa dibawa untuk oleh-oleh ke Singapura, Malaysia, sering. Ini sering juga dikirim ke Jakarta. Inilah salah satu unit yang dikelola BUMDes kami yang bernama BUMDes Maju Lestari Desa Tui. Dari perkebunan sawit ini yang dikelola BUMDes bisa menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat desa kami yang pengangguran, setengah pengangguran, dan dari luasan sawit yang dikelola oleh BUMDes ini berkisar 6 hektar, di mana hasilnya dapat dikelola oleh BUMDes kami dalam bentuk perawatan sawit ini sendiri dan untuk bantuan sosial, dan ada juga untuk pendapatan asli desa kami. Nah, inilah yang dapat kami sampaikan terkait unit, salah satu unit yang dikelola oleh BUMDes Maju Lestari Desa Tui. Nah, selain perkebunan sawit ini juga BUMDes kami bergerak di bidang jasa sewa tenda dan kursi, dan jadi wacana juga untuk ke depan untuk BUMDes kami merencanakan nantinya untuk penambahan unit pengisian air galon, yang mana setelah dilihat dan direncanakan itu sangat potensial kali untuk dikelola oleh BUMDes kami. Harapan dari kami pemerintah desa kepada masyarakat, terutama sekali untuk pengurus BUMDes lebih profesional dan lebih bekerja keras lagi untuk pengembangan ekonomi di masyarakat supaya nantinya lebih ke arah menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat Desa Tui ini sendiri. Sekarang ini kita berada di Keramba Apung, Kepiting Soka, salah satu kelompok nelayan yang ada di Desa Tui. Inilah keadaannya sekarang ini, baru selesai pasca panen, dan dari hasil yang diproduksikan dari Keramba Apung Kepiting ini cukup menjanjikan bagi
kelompok nelayan yang ada di desa kami. Dari awal sampai masa panen itu sekitar 1 bulan. Kepiting itu yang kami taruh di sini bukan hanya berasal dari kepiting yang ada di sungai-sungai kami, Pak, tapi juga kadang kami untuk pembibitan beri dari luar. Harapan kami ke depannya selain dari pemerintah desa, kami berharap juga kepada pihak kabupaten dan provinsi agar melakukan pembinaan terhadap budidaya kepiting ini dalam bentuk pelatihan, bantuan nantinya agar menjadi sumber ekonomi bagi kelompok nelayan kami. Semoga tayangan kali ini dapat memberikan edukasi dan pemahaman lebih kita semua terhadap potensi dan keragaman yang dimiliki desa-desa di Bangka Belitung. Maju terus desa-desa di Bangka Belitung. Sampai di sini dulu ya Bangka Post People, perjumpaan kita di edisi Bangka Post Membangun Desa kali ini di Desa Tuik, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat. Sampai ketemu lagi di desa-desa berikutnya dengan keseruan-keseruan dan hal-hal unik juga otentik lainnya ya. Salam Bangka Post dan salam desa membangun.